Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Pemirsa TV Tauhid RID yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada hari ke-9 di bulan Ramadan ini adalah tentang adab tilawatil Quran. Beberapa adab membaca Al-Quran. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, fahadha tarfun min adabi tilawatil Quranil Karim. Dan ini adalah sekilas dari adab-adab membaca Al-Quran Al-Karim. Lianna Al-Quran Al-Karim kalamullah subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran Al-Karim merupakan kalamullah subhanahu wa ta'ala. Fayajibu ta'zimuhu wa ihtiramuhu. Maka wajib bagi kita untuk mengagungkan dan menghormatinya. Wa tahayyu' li qiraatihi ala ahsani hal. Dan bersiap diri ketika kita akan membacanya dalam keadaan yang paling baik. Famin adab tilawah, di antara adab-adab membaca Al-Quran, annahu in kana yaqra'u minal mushaf, fa innahu yajibu alaihi an yatawadda. Kalau dia membaca Al-Quran tersebut dari mushafnya, maka wajib baginya untuk berwudu. Wala yajuzu lahu an yamassal mushaf ala ghairi taharah. Tidak boleh baginya untuk menyentuh dan memegang mushaf tersebut dalam keadaan tidak suci. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamassul Qur'ana illa tahir. Tidaklah ia menyentuh dan memegang Al-Quran ini kecuali seorang yang suci. Wa in kana yaqra'u an dhahri qalbin. Kalau seandainya dia membaca Al-Quran tersebut dari hafalannya, fa innahu yustahabbu lahu an yakuna ala wudu. Maka disunnahkan untuknya dia membaca dalam keadaan dia berwudu, yaitu dalam keadaan suci. Wa yajuzu an yaqra' wa huwa ala ghairi wudu. Dan boleh baginya untuk membaca dan dia dalam keadaan tidak berwudu atau dalam keadaan tidak suci. Amma man alaihi hadathun akbar kal janabah wal haid. Adapun seorang yang berada dalam keadaan hadas besar, seperti dia dalam keadaan janabah, atau seorang perempuan yang dalam keadaan haid, fala yajuzu lahu an yaqra'al Qur'ana mutlaqa. Maka tidak boleh baginya untuk membaca Al-Quran secara mutlak. La minal mushaf wala an dhahri qalb. Tidak dari mushaf dan juga tidak dari hafalannya. Hatta yatatahhar minal hadatsil akbar. Sampai dia bersuci dari hadas akbarnya tersebut, dari hadas besarnya tersebut. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'ul Qur'an. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau membaca Al-Qur'an illa idza kana junuban. Kecuali kalau beliau dalam keadaan junub. Fa innahu la yaqra'ul Qur'ana hatta yaktasil. Beliau ketika itu tidak membaca Al-Qur'an sampai beliau mandi. Wa min adabi tilawatil Qur'an. Dan di antara adab-adab membaca Al-Quran, an yasta'idha billahi minasyaitonir rajim. Hendaknya dia berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Fi bidayati tilawah. Ketika dia hendak membaca Al-Quran. Liqaulihi ta'ala. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim.
Kalau engkau akan membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Wadzalika li'anna syaitan yahduru indal qari'. Yang demikian itu karena syaitan dia hadir di sisi orang yang membaca Al-Quran. Liyulabbisa alaihi al-qira'ah wa yushawwis alaihi wa yasrifahu anit tadabbur. Untuk mengacaukan bacaannya, mengganggunya, memalingkan dia untuk mentadabburi makna-makna Al-Quran. Fa idza ista'adza billah minasyaitonir rajim. Ketika dia meminta perlindungan kepada Allah, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'adzahu Allahu minhu wa sarafahu anhu. Allah lindungi dia dari syaitan, Allah palingkan dia dari syaitan tersebut. Fastafada min tilawatihi, dan dia mendapatkan manfaat dari bacaannya tersebut. Wa illa fa innahu yuwaswisu lahu wa yushghiluhu anil qiraah. Kalau tidak, syaitan akan senantiasa mengganggu dia dan menyibukkan dia dari bacaan Al-Qur'annya. Hadhihi faidatul isti'adzah fi awalil qiraah tardu syaitan. Inilah manfaat al-isti'adzah, yaitu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim fi awalil qiraah, ketika hendak membaca Al-Qur'an, yaitu mengusir syaitan. Wa min adabi tilawah, dan di antara adab-adab membaca Al-Qur'an, annahu idza bada'a min awwali suratin an yaqul. Ketika dia memulai dari awal surat, hendaknya dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Li'anna al-basmalah nazalat fi bidayati suwari illa surat at-taubah. Karena al-basmalah ini turun fi bidayati suwar, di permulaan surat-surat, diturunkan untuk sebagai permulaan surat-surat kecuali pada surat At-Taubah. Amma baqiyatus suwar fa innahu yustahabbu an yabda al-basmalah fi awwaliha. Adapun surat-surat yang selainnya, maka disunahkan baginya untuk membaca dan memulai bacaannya dengan al-basmalah. Wa min adabit tilawah, dan di antara adab-adab membaca Al-Quran tartilut tilawah, membacanya dengan tartil, membacanya dengan bertahap, tidak terburu-buru. Wa tartilu maknahu at-ta'anni fit tilawah wa adamus sur'ah. Dan tartil di dalam membaca maknanya adalah dia ta'anni, dia tidak terburu-buru, dia membacanya tidak dalam keadaan cepat. Wa i'ta'ul hurufi haqqiha wa i'ta'ul hurufi haqqaha minat tajwid hasab istita'atihi. Dia membacanya dengan, dia membaca hurufnya dengan tajwid sesuai dengan haknya, sesuai dengan kemampuan dirinya. Al-muhim an yatarassala fil qiraah fayaqra'u ayatan-ayatan. Yang penting dia membacanya secara bertahap, dia membaca ayat per ayat. Wa yaqifu ala ru'usil ayat. Setiap akhir ayat dia berhenti. Wala yahuddul qur'a wala yahuddul qira'ata hadza. Wa yuhadrimu fiha hadramatan wa sur'atan. Dia tidak membaca Al-Quran tersebut dengan terburu-buru, dengan tergesa-gesa. Hada yukhillu bil qiraah, ini akan mengurangi makna membacanya. Wa fil athar an-nahyu an hadhil qur'ani hadha syair.
wa nasrihi nasrad daql, yakni radi'at tamar. Dan di dalam asar, itu asarnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, terdapat larangan untuk membaca Al-Quran dalam keadaan tergesa-gesa. Wa min adabi tilawah an yuhassina sautahu bil Quran. Dan di antara adab-adab di dalam membaca Al-Quran, dia baguskan suaranya ketika membaca Al-Quran. Fayaqra'u bisautin hasanin hasabastita'atihi. Dia membaca dengan suara yang bagus sesuai dengan kemampuannya. Di anna tahsina tilawah wa tahsina saut bil Quran yarghabu fil istima'. Yurghabu fil istima' wa yuladdidul qari'a was sami'. Karena ketika seorang itu membaguskan bacaannya, membaguskan suaranya ketika membaca Al-Quran, maka ini akan enak, akan menjadikan enak untuk didengar dan merasa orang yang membaca dan mendengar pun merasa nyaman dengannya. Wa min adabit tilawah, dan di antara adab-adab membaca Al-Quran, kaunuhu yura'i man haulah. Hendaknya dia memperhatikan keadaan sekitarnya. Fa idza kana haulahu naimun aw qari'un akhar yaqra'u aw yusalli. Kalau dia dapatkan di sekitarnya mungkin ada orang yang sedang tidur, atau ada orang yang lain yang sedang membaca Al-Quran, atau yang sedang sholat, fa innahu la yajharu jahran yashawwisu 'ala man haulah wa yu'dhihi. Maka dia tidak menjaharkan dan tidak mengeraskan bacaannya sehingga mengganggu orang-orang di sekitarnya. Bal yajharu bihasabi ma yusmi'u nafsahu wa la yashawwisu 'alal akharin. Akan tetapi dia keraskan bacaannya sesuai dengan kadar apa yang bisa dia dengar sendiri dan tidak mengganggu orang-orang yang sekitarnya. Wa min hadza na'rifu anna haula'i alladziina yutliquna aswata mukabbiratis sauti minal masajid. Dari sini kita paham, mereka yang membiarkan suara-suara dari pengeras suara dari masjid-masjid, fayushawwisuna 'alan nas fi buyutihim, yang mengganggu orang-orang yang sedang berada di rumahnya, wa fi aswaqihim, atau yang ada di pasar-pasar mereka, toko-toko mereka, wa fi masajidihim, atau di masjid-masjid mereka. Anna hadza khilaful masyru'. Ini adalah menyelisihi dari apa yang sudah disyariatkan. Wa hum ya'thamuna 'ala dzalik. Mereka berdosa karena sebab itu. Wala yu'jarun, dan mereka tidak mendapatkan pahala. Li'anna hadza adza, karena ini adalah bentuk gangguan. Amma idza kana al-insanu laisa indahu ahad yata'adza bi jahrihi. Adapun kalau seorang itu di sekitarnya tidak ada orang yang lainnya, dia sedang sendirian, tidak ada orang yang terganggu dengan bacaan kerasnya, fa innahu yajharul jahra alladzi la yasilu ila haddil israf. Maka dia boleh untuk mengeraskan suaranya dengan tingkatan yang tidak sampai pada batas yang berlebihan. Wa innama yakunu jahran yusmi'u nafsahu wa yusmi'u man yastami ilaihi mimman haulahu. Dia keraskan suaranya hanya sampai batas dia mendengarkan, atau dirinya yang mendengar, dan juga orang-orang yang sekitarnya bisa mendengar dirinya. Wa kadzalika fi sholatil lail. Demikian juga pada salat malam. Idza kana fi makanin khalin laisa indahu nuwam. Ketika dia berada di tempat yang sepi, tidak ada orang-orang yang tidur di sekitarnya. Wala ahad,
bahkan tidak ada seorang pun yajharu amma yajhar, maka dia mengeraskan bacaannya. Amma idza kana indahu man yushawwasu alaihi bijahrihi wa yata'adza bihi. Adapun kalau di sekitarnya terdapat orang yang akan terganggu dengan bacaannya, fa innahu yusir, maka dia memelankan bacaannya. Fayura'i man haulah, dan dia memperhatikan keadaan sekitarnya. Wa ba'dun nas la yura'i man haulahu wa yushawwisu 'alan nas. Sebagian orang mereka tidak memperhatikan perkara ini dan mereka mengganggu manusia yang lainnya. Yushawwisu 'alal musallin, mengganggu orang yang salat. Yushawwisu 'alat talina lil Qur'ani fis shaf. Dia mengganggu orang-orang lain yang membaca Al-Qur'an. Yushawwisu 'ala man haulah. Dia mengganggu orang-orang yang sekitarnya. Wa hadza manhiyun anhu. Dan ini adalah perbuatan yang dilarang. Faqad kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi wa hum yusalluna minal laili wa yajharuna bil qiraah. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada para sahabat beliau dalam keadaan mereka sedang salat malam dan mereka mengeraskan bacaannya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum yunaji rabbahu fala yajharu ba'dukum ala ba'd. Setiap kalian ini sedang bermunajat kepada Rabb-Nya, maka janganlah kalian saling mengeraskan bacaan kepada yang lainnya. Naha sallallahu alaihi wasallam anil jahri alladhi yu'dhi man haulahu. Beliau sallallahu alaihi wasallam melarang dari mengeraskan bacaan yang akan mengganggu orang sekitarnya. Wa min adabi tilawah, dan di antara adab-adab membaca Al-Quran, bal minal wajib fiha, bahkan di antara perkara yang wajib di dalam baca Al-Quran, an yatajannabal lahna alladhi yukhillu bil qiraah, hendaknya dia menjauhi al-lahn, kesalahan di dalam membaca yang akan merusak bacaannya, min nasbil marfu aw raf'il mansub aw jarril marfu aw ghairi dzalik. Dia menasabkan yang marfu, merafakkan yang mansub, memajrurkan yang marfu atau yang selainnya. Yang fathah dia baca dhammah, yang dhammah dia baca fathah, dan yang selainnya. Yatajannabu hadza, dia jauhi perkara ini. Wa yaqra'ul ayati hasaba syakli al-mawdu' 'alal huruf. Dia membaca ayat-ayat sesuai dengan harokat yang terdapat pada huruf-hurufnya. Fayarfa'ul marfu, yang rafa' dia baca marfu, yang dhammah dia baca dhammah, wa yansibul mansub, yang mansub dia baca mansub, yang fathah dia baca fathah, wa yajrul majrur, mana yang majrur dia baca majrur, mana yang kasrah dia baca kasrah. Wala yukhallitu fi dzalika, tidak mencampur adukkan perkara ini. Illa idza kana laisa indahu ma'rifah bin nahw, kecuali kalau dia tidak memiliki pengetahuan dalam ilmu nahwu, fa huwa yatba'u syakla al-mawjud, maka dia mengikuti harokat yang ada. Ammal ladzi manallahu alaihim bi ma'rifatin nahwu, adapun yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan dia dengan mengetahui ilmu nahwu, fa haula'i la yahtajuna ila syakal, mereka tidak membutuhkan harokat-harokat ini. Haula'i ya'diluna al-qira'ah ala hasabi qawaidin nahwu, mereka bisa membaca al-qira'ah, memperbaiki qira'ahnya sesuai dengan kaidah-kaidah nahwu. Wa inna ma ja'ala hadha syaqal lilladzina la yuhsinuna al-arabiyyah. Harokat-harokat yang dituliskan di dalam mushaf-mushaf itu dijadikan bagi mereka yang tidak mampu, tidak bisa berbahasa Arab. Fa'ala kulli hal alaihi an yaqra'a hasabal wajhi sahih min ar-rafa' wan nasab
wal jar wal jazm wa ghairi dzalik. Yang jelas seorang itu ketika membaca Al-Qur'an harus sesuai dengan apa yang dia baca, dengan yang kenyataannya, dengan keadaannya, dari rafa'nya, dari nasabnya, jar atau jazmnya dan yang selainnya, sesuai dengan harakat-harakat yang sudah tertera. Wa min a'zami adabi tilawah, dan di antara adab-adab membaca Al-Qur'an yang paling agung, tadabburul Qur'an wa ta'assur bima'ani. Seorang itu mentadabburi, berusaha memahami makna Al-Qur'an dan memiliki atau berpengaruh padanya makna-makna tersebut. Waliti'ad bimawa'idhihi, dia bisa mengambil pelajaran dari nasihat-nasihat yang ada dalam Al-Qur'an. Wa tafakkur fi, dia bisa memikirkannya. Wala yakunul maqsud huwa khatmal Qur'an wal murur 'alal ayah wasuwari bisur'ah. Bukanlah yang menjadi tujuan adalah sekedar menamatkan, mengkhatamkan Al-Qur'an, melewati surat per surat dengan cepat, min ghairi an yantafi, tanpa dia bisa mengambil manfaat darinya. Wa min ghairi an yastafi, tanpa dia bisa mengambil faedah darinya. Wa min ghairi an yata'assar bil Qur'an, tanpa ada pengaruh Al-Qur'an yang dia baca itu pada dirinya. Hadhihi qira'atun la faidata minha, ini adalah bacaan yang tidak ada faedahnya. Fa alaihi an yuhawila an yatafahhamal Qur'an hasab istita'atihi, maka wajib baginya untuk berusaha memahami Al-Qur'an sesuai dengan kemampuannya. Wa idza salahat niyatuhu fa innallaha jalla wa ala yaftalahu babal fahm. Kalau memang benar, kalau memang sahih niatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka baginya pintu kefahaman. Wa yaftah lahu babal intifa' bil Qur'an. Allah bukakan baginya pintu untuk bisa mendapatkan manfaat dari Al-Qur'an. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an, am ala qulubin aqfaluha, atau ala qulubin aqfaluha, atau hati-hati itu sudah terkunci. Wal Qur'anu fihi asya'u wadihah, Al-Qur'an padanya terdapat perkara-perkara yang sudah jelas, sudah ya'rifuhal 'ammi wal muta'allim, yang ini bisa dipahami dan diketahui baik oleh seorang yang awam atau seorang yang muta'allim, seorang yang mempelajarinya. Fadhikrun nar wa dzikrul jannah wa dzikrul adab wa dzikrun naim wa tahrimur riba wa tahrimuz zina wa tahrimul kadhib wa tahrimul ghish wa tahrimul maitah, kullu hadza fil Qur'an. Penyebutan tentang neraka, penyebutan tentang surga, penyebutan tentang adab-adab, nikmat-nikmat, pengharaman riba, pengharaman zina, pengharaman kedustaan, pengharaman terhadap tipu menipu, pengharaman bangkai. Kullu hadza fil Qur'an, semuanya ada terdapat dalam Al-Qur'an. Wa kullun ya'rifu, semuanya mengetahuinya. Fa fihi asya'u wadihah, di dalam Al-Qur'an terdapat perkara-perkara yang jelas. Fa wujubis shalah, wajibnya salat, wa wujubiz zakah, wajibnya menunaikan zakat, wa wujubis siyam, wajibnya berpuasa, wa wujubil haj, wajibnya menunaikan ibadah haji. Fihi asya'u wadihah ya'rifu wujubaha aw tahrimaha kullu qari'in.
Pada Al-Quran terdapat hal-hal yang sangat jelas. Setiap orang yang membaca Al-Quran mengetahui apakah ini perkara yang wajib atau perkara yang haram. Li'anna Al-Quran bilisanin Arabi, karena Al-Quran turun dengan lisan Arabi, bahasa Arab. Faqulul Arab ya'rifuna ma'ani Al-Quran bihasabi afhamihim wastita'atihim. Setiap orang Arab mereka memahami makna-makna Al-Quran sesuai dengan tingkat pemahaman mereka dan kemampuan mereka. Fala ahad mimman yantiqu bil Arabiyyah, tidak seorang pun. Fala ahada mimman yantiqu bil Arabiyyah, tidak ada seorang pun yang dia yantiqu, yang bisa berbahasa dengan bahasa Arab, amiyan atau muta'alliman, apakah dia seorang awam atau dia seorang yang belajar, illa wa huwa yafhamu minal Qur'an syai'an katsira, kecuali dia memahami dari Al-Qur'an ini perkara yang sangat banyak. Wa amma daqaiqul masail wa daqaiqul ahkam, adapun permasalahan-permasalahan yang detail, permasalahan-permasalahan yang rinci, hukum-hukum yang rinci, fahadhihi min ikhtisasil ulama, ini adalah kekhususannya para ulama. Fal Qur'anu kullun yastafidu minhu, Al-Quran setiap orang bisa mengambil faedah darinya. Al-ami wal muta'allim wal alim, seorang ami, seorang yang awam, seorang yang dia mempelajari, talabul ilm, penuntut ilmu, atau seorang yang alim bahkan. Kullun yastafidu minhu ala hasab istita'atihi. Setiap orang bisa mengambil manfaat, mendapatkan faedah dari Al-Quran sesuai dengan kemampuannya. Fa'alal muslim an yatadabbar Al-Quran wa yata'ammal fihi wa yatafakkar fihi wa yastafida minhu bihasab istita'atihi. Maka wajib bagi seorang muslim untuk mentadabburi Al-Quran, memperhatikan apa yang menjadi makna-maknanya, memikirkannya, mengambil manfaat darinya sesuai dengan kemampuannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.